Eren meminta Yohanes untuk mencari kertas dan pens, kemudian dia menggambar peta saluran cakra manusia dan titik akupuntur di tempat. Tidak sesederhana itu untuk berlatih bela diri, tanpa mengetahui saluran cakra dan titik akupuntur. Oleh karena itu, dalam novel-novel itu, para tokoh, yang tidak mengerti apa-apa, menjadi master tak tertandingi dengan metode latihan manual, yang sama sekali tidak masuk akal. Kemudian, Eren menulis teknik bela diri lain dan memberikannya kepada Yohanes bersama-sama. Pada saat ini, Arya tidak tahan lagi. Eren, aku tidak tahu tenaga dalam ini, bisakah kita berlatih juga? Tentu, Eren mengangguk. Dia tidak peduli tentang bela diri, tentu saja dia tidak akan menyebarkannya begitu saja. Yohanes adalah keturunan juru masak di rumahnya, Arya adalah teman ayahnya, jadi akan menjadi ide bagus untuk mengajari mereka. Melihat Eren setuju, Arya tidak bisa menahan kegembiraan, berterima kasih padanya lagi. Eren melanjutkan, berlatih bela diri bukanlah tugas yang mudah. Pertama-tama, kamu harus menghafal diagram saluran cakra dan titik akupuntur tubuh manusia. Jika tidak, saat berlatih tenaga dalam, cakramu akan bergejolak, kamu bisa jadi gila. Jadi, Arya dan Arini keduanya mengeluarkan ponsel mereka dan dengan sungguh-sungguh mengambil gambar saluran cakra dan titik akupuntur tubuh manusia. Di sisi lain, Eren menulis latihan terpisah dan memberikannya kepada mereka. Eren berkata lagi, menurut usia kalian, sudah terlambat untuk berlatih bela diri, jadi aku akan memberi kamu sedikit cakra murni dan mengalirkannya beberapa kali sesuai dengan jalur saluran cakra dari metode latihan tingkat pertama. Di masa depan, kamu hanya perlu mengikuti rute ini. Eren, apakah ini akan mempengaruhimu? Arya bertanya dengan ekspresi serius. Tidak masalah. Sedikit cakra murni ini hanya setetes air di ember untukku, itu tidak akan berpengaruh apapun. Eren menggelengkan kepalanya. Itu bagus, itu bagus. Arya merasa lega. Butuh lebih dari 20 menit untuk Eren menggunakan cakra murninya sendiri, mengedarkannya di tubuh Yohanes 5 kali, meninggalkan jejak cakra murni di titik vitalnya. Pihak lain cukup mengikuti jalur ini untuk menggunakan cakra murni, dalam waktu singkat akan masuk ke cakra level 1, yang menjadikannya memiliki tenaga dalam. Setelah itu, ia berturut-turut membantu Arya dan Arini untuk membantu latihan bela diri mereka, meninggalkan jejak cakra murni di tubuh mereka. Merasakan gejolak cakra murni di dalam titik vital mereka, mereka bertiga sangat senang. Tiba-tiba, Eren melirik kaki Yohanes yang lumpuh. Paman Sirait, bisakah kakimu disembuhkan? Itu terlalu sulit. Pihak lain menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menunjukkan kesedihan apapun, dia tampak sangat berpikiran terbuka. Boleh aku mencobanya? Eren berkata, apakah kamu masih memiliki keterampilan medis? Yohanes makin terkejut, tahu sedikit. Kalau begitu ayo coba. Yohanes berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kamu tidur. Eren memberi isyarat. Setelah menunggu Yohanes berbaring di tempat tidur, Eren mengulurkan tangan dan meraih tempurung lututnya. Peluru menembus seluruh patelanya. Setelah bertahun-tahun, lukanya sudah sembuh dan tulang sudah tumbuh di sekitarnya, jadi, rasa sakitnya tak tertahankan saat udara dingin. Semburan cakra murni dialirkan, menghancurkan tulang di sekitar luka menjadi bubuk, kemudian Eren menggunakan 5 jarinya untuk menghancurkan patelanya. Tetapi Yohanes tidak merasakan sakit karena Eren sudah memblokir area saraf ini dengan cakra murni. Setelah itu, Eren menyuntikkan lebih banyak cakra murni untuk mempercepat penyembuhan patela yang hancur. Dalam waktu kurang dari 20 menit, dia menarik tangannya dan menarik cakra murninya, patela pihak lain sudah sepenuhnya sembuh. Paman Sirait, cobalah bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Dengan beberapa keraguan, Yohanes turun dari tempat tidur dengan hati-hati. Awalnya dia sedikit tidak nyaman, tetapi segera dia kembali berjalan seperti orang normal. Melihat adegan ini, mata Arya dan Arini hampir melotot keluar. Ini benar-benar menakjubkan. Eren, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Singkatnya,
Jika kamu ada masalah masa depan, aku akan bantu meski harus mempertaruhkan nyawaku. Yohanes berkata dengan penuh semangat. Kembali ke rumah keluarga Sabian, sudah jam 11 malam. Tetapi baik Arya maupun Arini tidak merasa mengantuk sama sekali, karena kejutan yang diberikan Eren kepada mereka hari ini terlalu banyak, bahkan sekarang, suasana hati mereka tidak sepenuhnya tenang. Tuk, tuk, ada ketukan di pintu. Eren bangkit dan membuka pintu, bertemu Arini dengan piyama berdiri di luar pintu. Masuk Kak Rini. Eren mengundangnya masuk. Eren, terima kasih untuk semua. Eren mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Arini selanjutnya, berkata, Kok Rini, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, aku sudah mendengarnya berkali-kali. Meski begitu, aku masih mau berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Arini menatap Eren, aku tidak menyangka kamu sudah berubah begitu banyak hanya dalam 5 tahun. Orang selalu harus tumbuh dewasa, begitu juga Kak Rini. Kata Eren sambil tersenyum. Arini tersenyum sedikit, kamu baru berusia 18 tahun, kenapa bicaramu sudah seperti sangat tua? Ngomong-ngomong, bukankah kamu punya pacar? Kalau tidak, aku bisa memperkenalkanmu satu. Jangan. Eren melambaikan tangannya, dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan primadona seperti Geisha, mana mungkin membutuhkan orang lain untuk memperkenalkan pacar padanya. Kamu bukan gay kan? Tiba-tiba, ekspresi Arini menjadi aneh. Eren berkata dengan putus asa, mikir apa sih, aku hanya tidak mau terlibat dengan hubungan sekarang. Selain itu, aku masih muda, cari pacar nanti. Selanjutnya, keduanya mengobrol sebentar, Arini mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tidak ada hal yang aneh terjadi selama periode tersebut. Sepanjang malam, setelah sarapan, Eren membawa ayah dan anak perempuan Sabian langsung ke rumah Brookman. Kali ini dia datang ke Gruva terutama untuk menyelesaikan keluarga Darmadi, keluarga Brookman hanyalah tambahan. Bagaimanapun, yang terkuat dari keluarga Brookman hanya berada di tahap akhir cakra murni. Hanya butuh 10 menit, Eren menembus seluruh keluarga Brookman, kemudian menghancurkan semua pasukan yang menembus tingkat cakra dasar keluarga Brookman, kemudian langsung pergi ke keluarga Darmadi. Pada saat ini, keluarga Darmadi sudah menerima berita tentang kedatangan Eren. Oleh karena itu, mereka sudah memperkecil jumlah semua prajurit, karena prajurit di bawah Master Auron tidak bisa membahayakan Eren sama sekali. Tidak perlu jadi samsak tinju. Oleh karena itu, hanya ada 3 orang di aula bela diri keluarga Darmadi. Mereka adalah kepala keluarga, Gaius Darmadi, Harun Darmadi, yang sudah menembus ke tingkat Grandmaster, yang lain adalah saudara kedua Gaius, Hutomo Darmadi. Pada saat ini, seorang pria muda datang dengan tergesa-gesa dan membungkuk untuk melapor. Kakek kedua, kepala, tuan kedua, Eren baru saja masuk ke rumah Brookman dan menghancurkan prajurit mereka. Sekarang dia datang ke kita, paling lama setengah jam tiba. Bagus kalau datang. Harun dengan tenang mengambil teh dan mengecapnya, kamu pergi dulu, biarkan orang-orang mengawasi gerakan anak itu. Iya. Pemuda itu mengangguk dan melangkah mundur. Pada saat ini, sebuah peluru tiba-tiba menembus udara, langsung mengenai alis Harun dengan aura yang ganas. Lancang. Harun sangat marah, jari-jarinya bergerak mengeluarkan sedikit cakra. Ding. Peluru itu dibelokkan dan jatuh ke tanah. Ketika Gaius dan Hutomo melihat peluru di tanah, ekspresi mereka terkejut, ini senapan sniper. Di antara senjata konvensional, hanya senapan sniper kaliber besar yang bisa sedikit mengancam Master Auron. Di atap gedung di seberangnya, seorang muda kulit putih berjubah hitam melihat Harun menjentikkan peluru dengan jari-jarinya melalui teropong. Dia sangat terkejut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membidik Gaius dan Hutomo dan melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Tapi tetap tidak kena, dengan mudah dihindari oleh keduanya. Brengsek. Orang muda berjubah hitam emosi diam-diam, dengan cepat membongkar senapan sniper, memasukkannya ke dalam kotak, dengan cepat meninggalkan atap. Keluarga Darmadi, aula bela diri.
Gaius sangat marah dan memanggil bawahannya untuk menangkap si penembak. Kak, apa penembak itu dikirim oleh anak bernama Brown? Hutomo berkata dengan dingin. Itu tidak mungkin dia. Gaius menggelengkan kepalanya, dia setidaknya seorang Master Auron. Dia tahu senapan sniper tidak bisa membahayakan kita, jadi tidak perlu melakukan ini. Waktu berlalu dengan lambat, orang-orang yang dikirim kembali untuk melaporkan bahwa penembak sudah melarikan diri dan sedang dilacak, tetapi tidak mungkin untuk menangkap pihak lain untuk sementara waktu. Sebelum menyadarinya, setengah jam sudah berlalu. Kakak, hati-hati. Tiba-tiba, wajah Hutomo tegang tiba-tiba, dia mendorong dada Gaius dan membuatnya terpental. Wosh! Bersama panah tajam yang tampak seperti pita menembus tempat Gaius berdiri, akhirnya terbang sejauh puluhan meter, menembus dinding halaman dan menghilang, tetapi di dinding halaman ada lubang seukuran mangkuk. Untuk sementara, Gaius masih sedikit ketakutan, dia yakin jika dia ditembak oleh panah tajam itu, cakra pelindung tubuhnya pasti tidak akan bisa menghentikannya. Wush! Wush! Pada saat ini, dua panah tajam seperti pita melesat ke arah Gaius dan Hutomo. Cari mati. Keduanya sangat marah. Setelah menghindari panah, mereka terbang ke arah tertentu. Tetapi tepat ketika keduanya menerobos udara, suara panah tajam yang menembus udara terdengar satu demi satu. 6 panah muncul, menembaki mereka berdua masing-masing. Memaksa mereka untuk mundur dan jatuh kembali ke halaman rumah. Pada saat yang sama mereka sedikit takut, panah orang yang menyerang mereka terlalu hebat. Pada saat ini, di atap sebuah bungalow 100 meter dari kediaman utama keluarga Darmadi, berdiri seseorang kurus dan misterius yang diselimuti jubah hitam, dengan 6 anak panah sudah terpasang pada busur di tangannya. Ada cahaya keji di matanya, selama kakak beradik Gaius berani muncul, 6 anak panah akan langsung ditembakkan. Di dalam halaman, Gaius dan Hutomo terlalu enggan untuk muncul. Paman kedua, harus merepotkanmu untuk mengambil tindakan, kata Gaius. Oke, aku akan menggerakkan otot dan tulang. Harun, yang sudah duduk di kursi tanpa bergerak, tiba-tiba berdiri, mendongakkan kepala dan melirik orang berjubah hitam di atap 100 meter jauhnya. Kemudian dia merentangkan tangannya, seperti elang besar yang menjulang ke atas langit. Kemudian tubuhnya berputar di udara, berubah menjadi lesatan cahaya dan terbang menuju orang berjubah hitam itu. Wush, wush, wush. Panah di busur di tangan orang berjubah hitam itu langsung terbang dan menembak ke arah Harun di udara. Tetapi yang membuatnya heran, bahkan jika lawan berada di udara, dia dengan mudah menghindari 6 panah tajam. Selama periode ini, dia memperpendek jarak lebih dari 30 meter. Dia dengan cepat mengeluarkan panah dari tabung di belakangnya dan meletakkannya di tali busur. Pada saat yang sama, aura yang sangat ganas keluar dari tubuhnya. Kes, kes, kes. Panah terlepas dari busur, seperti kilat, melesat ke arah Harun di udara. Kecepatan panah sangat cepat sehingga selama gesekan, percikan cahaya api benar-benar dihasilkan, seperti meteor yang jatuh dari luar angkasa ke bumi. Dengan jarak puluhan meter, wajah Harun sedikit tegang, sudah terlambat untuk menghindar. Blar, ledakan keras terdengar, gelombang tekanan yang kuat benar-benar memaksa Harun mundur 7 atau 8 meter. Di atap bungalow, ekspresi kekecewaan melintas di mata orang berjubah hitam, dia berbalik dan menginjak atap dan terbang. Mau pergi kemana? Harun meraung. Grandmaster seperti dia yang bermartabat dan agung benar-benar menderita kerugian di tangan tingkat awal Auron, yang membuatnya merasa malu, bersumpah dalam hatinya dia pasti akan menangkap orang ini dan menyiksanya dengan kejam. Tetapi orang misterius itu tidak hanya sangat terampil dalam memanah, tetapi jurusnya juga sangat misterius. Seluruh tubuhnya tampaknya berubah menjadi bayangan, kecepatannya tidak lebih lambat dari Harun, yang sudah mencapai Grandmaster. Bajingan, berhenti. Setelah mengejar dan melihat bahwa dia tidak akan pernah bisa mendekat, Harun merasakan emosi yang kuat di hatinya. Dia meraih genteng di atap dari udara dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dengan cakra murni,
ditembakkan seperti hujan jarum ke arah orang itu. Orang misterius itu sepertinya memiliki mata di belakangnya, tubuhnya berkedip dan bergeser. Dia benar-benar menghindari senjata tersembunyi di belakangnya. Tapi kecepatannya pasti terpengaruh. Harun melihat ini, matanya berbinar, sambil tersenyum, dia mengambil genteng lagi, menghancurkannya, menembakkannya. Orang berjubah hitam di depan tidak berdaya dan hanya bisa menghindar dengan seluruh kekuatannya. Namun, sambil menghindar, dia melepaskan busur di punggung dan berbalik untuk menarik busur dan anak panahnya. Sas, sas, sas. 3 panah tajam menembak Harun di belakangnya seperti rentetan meriam. Tetapi ketiga panah ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan panah sebelumnya. Mereka dengan mudah dihindari oleh Harun, tetapi membuat jarak antara keduanya. Namun, Harun tidak khawatir, karena dia menemukan bahwa tidak ada anak panah lagi di ransel pihak lain. Jadi, dia mengambil 2 potong genteng biru satu demi satu dan menghancurkannya, mengubahnya menjadi hujan warna hitam yang memenuhi langit dan menembak ke depan. Wush! Sebuah erangan terdengar. Meskipun orang berjubah hitam berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih terkena puing-puing, menyebabkan tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh dari atap. Wush! Tetapi pada saat ini, kecepatan Harun meningkat tajam, dia menyerang ke arahnya sambil tersenyum. Blow! Kekuatan telapak tangan seperti lautan badai, menyapu kemari. Orang berjubah hitam buru-buru berbalik untuk membalas. Blar! Dengan suara keras, tubuh orang berjubah hitam terbang keluar. Jubah hitam di tubuhnya benar-benar terkoyak, berubah menjadi potongan-potongan kain, berserakan. Memperlihatkan tubuh aslinya, tetapi ternyata wanita muda yang sangat cantik. Wanita itu membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, jatuh ke bawah. Cekit, diiringi suara pengereman yang keras. Brak, wanita itu jatuh di depan sebuah Mercedes-Benz. Apakah kamu menabrak seseorang? Di dalam mobil, Arini dan Arya sama-sama berekspresi terkejut. Eren memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia mendorong pintu mobil dan berjalan ke depan mobil. Pihak lain sudah berdiri dengan susah payah. Wush, wush. Sosok-sosok melintas. Beberapa meter jauhnya ada seorang lelaki tua dengan aura kuat. Dia memandang wanita yang terluka itu dengan main-main, berkata dengan jijik, "Gadis kecil, mal kita lihat kemana kamu lari sekarang." Ekspresi penyesalan muncul di mata wanita itu, dia mencibir, "Aku gagal membunuh si anjing Gayus, karena aku tidak belajar dengan Bok, tetapi kamu mau menangkap aku, itu mimpi." Saat berbicara, wanita itu mengeluarkan belati tajam di tangannya, yang dengan cepat dia tusukkan ke lehernya. Tetapi ketika pisau itu akan menyentuh kulitnya, dia tidak bisa bergerak lebih jauh, tetapi sebuah tangan muncul entah dari mana dan meraih pergelangan tangannya.